Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ibu-ibu, halo, apa kabar semuanya? Baik, nggih? Baik. Kita bersyukur ibu-ibu sore ini kita bisa menjalankan lagi aktivitas rutin kita di sore hari Jumat. Wah, ini mungkin semua pada kepikiran buka puasa, ada yang sudah menyiapkan begitu ya. Dari pagi tadi sudah saya ingatin, barangkali ibu-ibu mulai prepare untuk menyiapkan buka puasa untuk keluarga. Puji syukur kehadirat Allah, kita dalam keadaan sehat, bisa menjalankan lagi aktivitas rutin kita. Salawat kita salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu, emak-emak tangguh, sahabat wanita yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada episode yang ke-10. Masya Allah, permintaan untuk masuk banyak sekali. Mungkin bisa jadi adalah karena temanya itu begitu sangat seksi, sangat benar-benar dibutuhkan oleh para emak-emak ya. Nah, ini adalah tentang hari ini kalau nggak salah hari tanggal 28 Agustus 2020 kita mengambil tema dahsyatnya peran ayah untuk Ananda. Alhamdulillah, mari untuk menambah berkah forum kita sore ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu, emak-emak tangguh, sahabat konita yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Ustazah Hajah Faizah Rosida yang mungkin hari ini masih pertama kali bertemu dengan beliau. Beliau di samping adalah seorang dokter, juga seorang daiyah dan juga public speaker yang sangat konsen banget berbicara soal masalah-masalah perempuan, keluarga, dan juga generasi. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Faizah Rosida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, materinya sangat menarik sekali Ustazah. Insya Allah. Biasanya yang hadir itu masih 5, alhamdulillah sekarang sudah 15 dan nanti akan terus bertambah. Untuk itu, monggo saya persilakan Ustazah untuk mempersingkat waktu karena waktunya sangat pendek sekali. Monggo Ustazah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, para emak-emak muslimah tangguh yang dimuliakan Allah, insya Allah hari ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu kita untuk melanjutkan bahasan. Kita memodali diri kita dengan sakofah-sakofah Islam berkaitan dengan amal-amal keseharian kita, sehingga harapannya setelah nanti kita paham, kita akan bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan berikutnya kita akan mengajarkan, menyebarkan, menyampaikannya kepada mereka yang belum mengetahui. Dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita. Nanti kalau topik bahasan ini saya kira sangat lekat dan sangat dekat dengan orang terdekat kita, yaitu para suami. Karena hari ini kita membahas tentang
bagaimana dahsyatnya pengaruh seorang ayah itu pada ananda. Nah, kok ibu-ibu forumnya, tapi kok yang dibahas bahasan untuk ayah. Kan ayahnya sudah kita bahas kemarin itu, beliau-beliau itu kan sahabat terbaik kita, ibu kan di dalam rumah tangga, para suami adalah sahabat terbaik dari istri. Sehingga kalaupun kemudian misalkan istri atau ibu terlebih dahulu menjadi orang yang tahu, nggak ada masalah. Sebagai seorang sahabat yang saling dekat satu sama lain dengan penuh kehangatan, penuh cinta kasih, keinginan untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, menutupi kekurangan, memberikan kelebihan, itu akan insya Allah akan menjadi kebaikan yang akan kembali kepada kita juga. Saya mohon izin untuk melakukan share screen seperti biasanya. Sudah saya siapkan file presentasi untuk hari ini. Sudah terlihat ya Ibu ya. Jadi topik kita hari ini adalah dahsyatnya pengaruh ayah pada ananda. Kayak bombastis, tapi ternyata enggak. Nanti kalau Ibu ikuti penjelasannya, ketika saya menggunakan kata dahsyat di sini, karena memang dahsyat. Kita nanti akan mengambil pelajaran dari berbagai sumber, apakah dari Al-Quran, hadis, dari kisah, dan dari beberapa kitab berkaitan dengan pendidikan anak dan peran orang tua di dalamnya. Oke, cepetan. Ya. Dahsyatnya pengaruh ayah. Saya ingin mengawali penyampaian saya pada sore hari ini dengan sebuah fenomena. Fenomena ini sebenarnya adalah fenomena yang menyedihkan kalau mau diakui, bahwa tidak sedikit di antara kita yang kemudian memiliki anggapan bahwa mendidik anak itu adalah tanggung jawab saja. Maka kita bisa melihat beberapa indikator hal tersebut ketika misalkan acara atau ada pelatihan-pelatihan parenting digelar, yang banyak mendaftar, yang banyak kemudian ingin ikut dalam kelas itu, mayoritas para ibu. Ketika kemudian acara undangan-undangan sekolah misalkan ya, undangan dari sekolah sebagai wali kelas, apakah itu penerimaan rapot ataukah acara sharing antara komunikasi antara wali kelas dengan wali murid dengan sekolah misalnya dengan wali kelas, itu yang datang juga mayoritas ibu-ibu yang kemudian terlihat sibuk selama daring, selama pandemi ini belajar dari rumah, yang menemani anak-anak sampai kemudian stres, sampai curhatannya keluar bocor ke sosmed kemana-mana, itu juga para ibu, para emak. Sepertinya kok anak-anak kita kok jadinya kok hanya punya ibu gitu ya. Itulah kemudian yang saya katakan sampai ada fenomena anak-anak yang sebenarnya berayah tapi sampai hampir-hampir seperti yatim karena dia juga tidak pernah kemudian terlihat dibersamai oleh sang ayah, tidak pula ada perhatian yang diberikan oleh sang ayah, atau kemudian bahkan nggak ada pengaruh yang kemudian itu tersisa pada diri mereka yang kemudian membuat mereka menjadi sosok-sosok atau pribadi-pribadi yang kokoh, yang bisa meniru. Bagaimana sih kalau saya nanti jadi seorang ayah? Dia bingung sampai yang dia lihat sehari-hari itu ya para ibu saja. Ini beda dengan kalau memang yatim sungguhan ya. Yang saya maksudkan di sini berayah tapi seperti yatim. Sampai kemudian ketika fenomena ini menjadi fenomena yang lazim terjadi, banyak di mana-mana, jadilah seolah-olah kita ini adalah fatherless country. Nanti mungkin lama-lama ya diinginkan presidennya perempuan, menterinya perempuan, guru-gurunya perempuan, pekerja pabriknya perempuan, yang seolah-olah kemudian tidak ada ayah di sana, tidak ada peran ayah di sana. Ayah kemudian tereduksi hanya menjadi seperti mesin ATM, jadi dia penyedia
biaya uang yang dibutuhkan oleh keluarganya, sehingga karena dia sudah di situ perannya, maka memang hari-harinya itu sibuk bekerja, atau kalau nggak sibuk bekerja lebih sibuk bersama rekan-rekannya. Sehingga kalau kemudian pulang itu sudah capek dan menganggap karena rumah itu bukan urusannya, dia bahkan kemudian tidak ada dalam jadwal hariannya itu, kemudian menyapa anaknya atau bermain dengan anaknya atau bertanya tentang pelajarannya, menemani mereka belajar ataupun curhat, itu tidak ada. Bahkan malah ada fenomena justru tidak mau diganggu anaknya. Ketika dia istirahat, ketika dia mojok dengan gadgetnya, kalau ada anaknya yang datang, malah istrinya akan dimarahi untuk segera mengusir dalam tanda kutip anaknya supaya tidak mengganggunya. Demikian pula kemudian banyak kita temukan fenomena ayah bisu, maksudnya bukan bisu sungguhan, bisu tapi karena memang tidak pernah kemudian terjadi sebuah dialog, percakapan aktif, ada kata-kata yang dia sampaikan disambut dengan anaknya, ada kehangatan terjadi di situ, itu sampai seperti itu. Apakah ini fenomena yang ada ataukah tidak ada? Saya kira Ibu Kusma juga bisa melihat mungkin pada keluarga-keluarga kita itu kadarnya berbeda-beda. Tapi fenomena ini kalau kemudian tidak segera diatasi begitu, maka jangan heran kalau kemudian anak-anak kita seolah-olah mereka, bukan seolah-olah ya, akhirnya memang mereka kehilangan profil dan figur dari ayah yang bisa mereka teladani, ada ketimpangan kemudian dari proses yang pendidikan yang mereka jalani. Kalau diibaratkan burung itu butuh mengepak dengan kemampuan dua sayapnya, kalau hanya satu sisi mungkin akan agak terasa berat. Dan nanti akan menjadi berat bagi ibunya, padahal di sana ada ayah. Maka hari ini memang kita mencoba membahas pentingnya peran ayah ini, dahsyatnya peran ayah ini. Harapannya ibu-ibu nanti sebagai partner dari ayah memahami, oh sebenarnya posisi para bapak ibu di situ, posisi saya di sini, maka kami bisa bersinergi seperti apa. Itu begitu. Nah, kalau kemudian kita membaca tuntunan dalam Islam, ini ada ulama, seorang intelektual muslim yang bernama Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menulis satu kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Di dalamnya memang ini berbicara tentang beberapa hukum seputar kelahiran anak, seputar kelahiran bayi. Jadi kayak umur berapa seorang anak itu bisa dibawa pergi oleh ibunya, apa hal balita, hal bayi, dan seterusnya itu ada di situ. Tetapi selain berbicara tentang beberapa hukum itu, ada beberapa pelajaran dan prinsip tentang pendidikan dan pengasuhan anak yang sangat bagus yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa filadata kibadihi fid dunya wal akhirah. Berapa banyak orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia maupun di akhirat, biihmalihi, yang pertama itu karena dia melakukan pengabaian terhadapnya, watar kita zidihi, dia meninggalkan aktivitas melakukan takdib terhadap anaknya. Takdib itu pendidikan pada anaknya, termasuk di dalamnya terkandung unsur memberikan hukuman untuk meluruskan karena kecintaan. Wa i'anatuhu lahu ala syahawati, dan dia justru membantu si anak untuk menuruti semua keinginan-keinginannya. Nah, parahnya wa yazumu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Si orang tua itu mengira bahwa dia telah memuliakan sang anak dengan dia melakukan ini tadi, padahal sebenarnya dia telah menghinakan sang anak. Wa annahu yarhamahu wa qad zalamahu wa harramahu. Dia mengira dia sedang menyayangi anaknya, padahal dia telah menyesatkan dan menenggelamkan dia dalam kegelapan dan juga menjatuhkan
anak tadi ke dalam keharuman, fafatahu intifa'uhu biwaladi, maka kemudian dia pun tidak bisa mengambil manfaat dari anak tersebut, manfaat darinya dari anak tersebut. Wa fawwata alaihi hadhahu fid dunya wal akhirah, dan orang tua pun akhirnya lepas atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bagian karena dia memiliki anak tersebut baik di dunia maupun di akhirat, tidak menjadi kebaikan bagi orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalimat terakhir ini adalah sesuatu yang menjadi kesimpulan. Wa idza i'tabarta al-fasada fil aulad, jika kamu mengambil pelajaran atau mencermati, meneliti al-fasada, kerusakan yang terjadi pada aulad, pada anak-anak, ra'aita amadahu min kibalil aba, maka kamu akan melihat pada umumnya kerusakan anak ini itu karena bersumber dari para ayah. Loh, kok ternyata para ayah gitu. Jadi banyak orang tua mengira dia sedang menyayangi anaknya, dia sedang memuliakan anaknya, dia sedang mendidiknya, padahal yang dia lakukan itu sebenarnya menjatuhkan sang anak itu pada kehinaan, pada kegelapan, pada kemaksiatan yang akan mengantarkan kerusakan dan kerugian bagi sang anak dan juga orang tua tersebut di dunia dan di akhirat. Apa kesalahannya? Ada 3 ini tadi. Dia mengabaikan anak tersebut, ketika diramut, tidak dididik. Kita dibihi meninggalkan pendidikannya. Membantu dia memenuhi syahwatnya, keinginannya. Dia karena para bapak tadi itu jarang di rumah, akhirnya karena dia merasa bersalah tidak sempat memberikan perhatian kepada anaknya, ada 2 kemungkinan begitu ya yang terjadi. Yang pertama, dia memang akhirnya menjadi orang yang sangat keras atau kasar pada anaknya karena tidak terjadi kedekatan. Ketika anaknya datang atau melakukan kesalahan, dia langsung karena kurang dekat dan kurang hangat, kurang sayang terhadap anaknya, maka dia melakukan kekerasan. Atau sebaliknya, karena dia merasa ada harga yang harus dia bayar karena dia tidak bisa mengalokasikan waktu bersama anaknya, setiap kemauan anaknya kemudian dituruti. Minta hadiah HP terbaru anak SD usia 7 tahun. Untuk apa? Teman-temannya sudah punya untuk main game. Dia mengira ketika dia memberikan hadiah itu, dia telah memuliakan sang anak. Oh, nanti enak anaknya itu nanti dengan itu posisinya di antara teman-temannya, dia kan tidak perlu pinjam-pinjam lagi, tidak harus nonggo-nonggo untuk bisa memainkan game di temannya, misalnya begitu. Dia mengira itu kebaikan yang dia lakukan. Ternyata tidak lama kemudian sang orang tua baru memahami anaknya justru rusak gara-gara HP-nya tadi, gara-gara kuota yang dia berikan tadi. Dia kemudian sibuk dengan gadgetnya, teralihkan dari belajarnya, menjadi semakin malas dari ibadahnya, dan dia kemudian tanpa sepengetahuan orang tua yang tadi orang tua tidak memiliki kesempatan mendampingi, dia berkelana kemana-mana, bertemu dengan konten-konten yang malah merusak kepribadiannya. Di halaman yang lain dikatakan bahwa mayoritas anak itu menjadi rusak dengan sebab yang bersumber dari orang tua dan tidak ada perhatian mereka terhadap si anak. Tidak adanya pendidikan tentang berbagai kewajiban agama dan sunnahnya. Padahal kemarin kita sudah membahas pemberian terbaik itu adalah ketika pemberian terbaik untuk anak adalah apa yang bisa membuat mereka paham terhadap agama ini, menjadi faqih terhadap agama ini. Karena dengannya mereka akan bisa menjadi anak yang soleh, dan soleh itulah yang akan menjadi jalan keselamatan dan kebaikan dia baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu juga akan menjadi jalan kita orang tuanya untuk kemudian mendapatkan keuntungan dan kebaikan dari kesolehan anak kita baik di dunia maupun di akhirat. Dia bisa menjadi investasi tak terbatas. Meskipun kita sudah meninggal, maka dia akan senantiasa menyampaikan doa yang itu akan menjadi penolong bagi kita. Dan bahkan bisa dengan kesolehannya nanti dan wasilah kesolehannya,
posisi tinggi yang dimiliki sang anak di sisi Allah itu akan bisa digunakan untuk mengangkat derajat orang tuanya dan juga anak cucunya. Nah, ini kemarin juga sudah kita sampaikan ya, bahwa sebelum kemudian orang tua mengatakan bahwa sang anak itu telah melakukan kedurhakaan pada dirinya, Islam telah menetapkan bahwa ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua supaya mereka tidak menjadi orang tua yang durhaka terlebih dahulu. Jadi bahwa memang kita harus pahami sebagai orang tua, kerusakan anak pada awalnya adalah berawal dari faktor orang tuanya. Kan dia pertama kali lahir, yuladu alal fitrah. Dia terlahir dalam keadaan fitrah. Punya potensi untuk beriman dan taat kepada Allah. Tapi kita yang kemudian akan membentuknya mau jadi seperti apa, tetap dalam fitrahnya, untuk kemudian tetap dalam iman dan Islam ini dan dalam ketakwaan, ataukah mereka akhirnya malah tidak mengenal sama sekali Tuhannya, mereka tidak mengenal syariat Allah, mereka tidak terbiasa untuk dibiasakan menjadi anak yang taat kepada syariat Allah, beribadah kepada Allah, itu adalah orang tua yang membuat. Nah, kalau kemudian kita lihat, jadi dari situ tadi kita sudah mendapatkan pelajaran bahwa kerusakan anak itu pada umumnya kalau Anda cermati pasti berawal dari orang tuanya. Kebanyakan itu dari Ibnu Taimiyah tadi disampaikan seperti itu. Kok Ibnu Taimiyah? Siapa tadi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, kalau kemudian kita membuka tuntunan Al-Quran, kok bisa dibilang tadi mayoritasnya atau kebanyakan kerusakan berasal dari bapaknya? Apa bukan ibunya? Jadi kalau kemudian kita cermati, kita buka tuntunan Al-Quran, kita akan temukan sebelum Islam memberikan rambu-rambu dan tuntunan tentang bagaimana mestinya seorang wanita itu menjadi solihah dan seterusnya itu. Ternyata di dalam An-Nisa 34 itu Allah bicara dulu langsung tentang siapa. Langsung tiba-tiba ar-rijal di situ keluar kata-kata kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini sudah kita bahas kemarin. Bahwa di dalam rumah tangga itu, kalau kita bicara sebelum anak lahir, pasti didahului dengan sebuah pernikahan. Sebelum status ibu dimiliki oleh seorang perempuan, maka dia memiliki status sebagai istri dulu. Dan ketika kita bicara relasi istri dan suami dalam rumah tangga, maka sudah ditetapkan oleh Allah bahwa memang mereka memiliki hubungan laksana sahabat dua sahabat terbaik yang sempurna, satu sama lain mengenal, penuh kehangatan, penuh cinta, saling menutupi aurat masing-masing. Akan tetapi telah ditetapkan oleh Allah bahwa kepemimpinan rumah tangga itu terletak pada kaum laki-laki, pada suami. Dan kemudian diberikan sebuah fasilitas yang sangat kuat begitu ya oleh Islam, bahwa memang kemudian para laki-laki itu ditinggikan derajatnya oleh Allah karena dia memiliki tanggung jawab yang besar atas mereka yang dipimpinnya, para wanita itu. Sehingga mereka berhak atas kepemimpinan untuk ditaati oleh istrinya dan juga anak-anaknya pada setiap kondisi, kecuali hanya satu kondisi. Ketaatan kita itu kepada para suami itu diminta pada semua keadaan kecuali satu saja, yaitu ketika para suami itu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau dalam rangka maksiat kepada Allah, perintahnya tidak harus kita taati. Kalau perintahnya dalam rangka maksiat kepada Allah, tidak harus kita taati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Nah, karena pada posisi yang seperti ini, maka akan sulit. Ibu bisa bayangkan, seorang ketika Al-Quran bicara tentang peran perempuan, ada kalanya memang berperan sebagai seorang anak, ada kalanya sebagai istri, ada kalanya sebagai ibu, ada kalanya sebagai anggota masyarakat. Tapi terbanyak kalau kita lihat, perbincangan tentang para perempuan itu adalah ketika membahas peran dia sebagai istri. Karena sulit para perempuan itu melaksanakan tugasnya menjadi ibu kalau porsi atau peran dia sebagai istri ini belum beres.
Jadi kalau kemudian dia masih ada masalah dengan suaminya, ada kepemimpinan yang belum beres di situ, ada hal-hal yang belum diridhoi oleh suaminya di situ, dia tidak bisa untuk keluar dari itu. Jadi memang sehingga memang kemudian kepemimpinan ini kalau kemudian dianggap, kan para ibu juga dikatakan sebagai pemimpin dari rumah tangga suami dan anak-anaknya, betul. Tapi pemimpinnya wanita itu siapa? Para bapak. Sehingga kalau tadi dikatakan di depan rusaknya generasi atau anak-anak itu kebanyakan berawal dari para bapak, ya karena memang mereka penanggung jawabnya. Ya memang mereka paling layak untuk disebut sebelum menyebut ibu. Karena bahkan pendidikan dari sang ibu itu menjadi tanggung jawab sang bapak. Gitu. Baik dan buruknya ibu itu tanggung jawab sang bapak. Bahkan sejak sebelum anak tadi lahir, itu kan Islam sudah memberikan tuntunan itu menjadi hak dari anaknya supaya dia tidak terkategori sebagai bapak durhaka adalah dia mencarikan ibu yang baik untuk anak-anak, calon ibu yang baik. Jadi memang seperti itu. Nah, kalau kemudian kita buka lebih lanjut lagi, para bapak ini ternyata justru kalau dikaitkan dengan aktivitas pengarahan, memberi nasihat pada anak, berdialog dengan anak, kalau kita cermati, ini ada sebuah tesis ya, tesis dari yang ditulis oleh Sarah binti Halil bin Dahilallah Al-Mufiri di Universitas Ummul Qura Mekah. Tulisannya berjudul Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tadbiqatuhu at-tarbawiyah. Dialog atau percakapan antara bapak, antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran dan penerapannya atau aplikasinya dalam pendidikan. Beliau menghitung semua perbincangan, semua dialog yang terjadi antara orang tua dengan anak. Lalu setelah dicermati ternyata ada 17 dialog antara orang tua dengan anak, dan yang mengherankan, ini mungkin mencengangkan data ini, ternyata dialog terbesar itu dilakukan antara bapak dengan anak, ayah kepada anaknya, ayah dengan anaknya, itu 14 dialog, sementara yang 2, jadi 14/2, ibunya itu 2, bapaknya melakukan dialog itu yang ada di dalam Quran itu, ayat yang berbicara tentang itu 14 tempat. Yang 1 itu tidak jelas antara siapa dengan siapa. Ini rinciannya, tidak saya masukkan. Jadi ternyata yang melakukan dialog paling banyak itu kalau Al-Quran menunjukkan itu adalah para bapak. Yakub dengan anak-anaknya, Yakub dengan Yusuf, Ibrahim dengan Ismail, Nuh dengan Kan'an, itu semua itu para bapak. Termasuk nanti di belakang itu adalah Luqmanul Hakim, manusia biasa, bukan Nabi, soleh, yang kalimat-kalimat dialog dengan anaknya panjang, sangat panjang, itu bapak itu, seorang bapak yang melakukannya. Nah, kalau Rasulullah sendiri juga sering begitu. Beliau ini di antara teladan yang beliau lakukan adalah satu kisah diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini pada waktu Rasul meninggal itu dia masih kecil. Jadi waktu diajak jalan-jalan itu ya kira-kira umurnya masih usia 7 tahun SD. Dibonceng oleh Rasul dan sepanjang perjalanan itu Rasul ternyata melakukan sebuah dialog yang sangat panjang. Nah di sini kalau saya tulis ini jadi dua slide. Coba dibaca. Jadi sepanjang perjalanan itu tadi, mungkin kalau para bapak itu mengantarkan anaknya sekolah ataupun perjalanan kemana begitu. Sepanjang perjalanan itu oleh Rasul diberi contoh, itu bisa menjadi sebuah kesempatan transfer visi, transfer nasihat, transfer rambu-rambu yang dibutuhkan oleh anak. Jadi Rasul memberikan nasihat tentang bagaimana agar Abdullah bin Abbas itu selalu merasakan dalam penjagaan Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang paling mengenalnya. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepada Allah. Kalau butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Bahkan kalau kemudian Allah itu menghendaki satu hal gitu ya, satu kebaikan, semua orang seluruh dunia itu, semua makhluk bersepakat untuk
untuk menghalanginya itu tidak akan mampu melakukannya. Jadi ini kan menanamkan sebuah tauhid, keimanan, keyakinan sepanjang perjalanan itu. Maka kalau kemudian para bapak itu mencoba mempelajari dari dialog-dialog yang ada di dalam Al-Quran tentang dialog bapak dengan anak, akan ditemukan bahwa dialog-dialog itu isinya itu ya membicarakan hal-hal besar untuk anaknya, tentang masa depannya, tentang visinya, tentang akhiratnya, tentang kehidupan di masa depannya. Sehingga dari situ itu bisa diambil pelajaran bahwa seharusnya yang paling layak untuk kemudian berbicara dengan anak tentang visi misi hidup, berusaha senantiasa mengkaitkan dengan visi besar sang anak, apa proyek besarnya dia dalam hidupnya, apa cita-citanya dengan keadaan yang serius kadarnya, itu adalah seharusnya para bapak. Nah, termasuk juga kita lihat nasihat yang panjang seorang yang ditulis dari orang tua kepada anaknya, Luqman, di dalam Luqman ayat 13 sampai 19. Itu juga nasihat seorang Luqman, seorang laki-laki, seorang bapak kepada anaknya. Cuma nanti kalau ibu-ibu lihat sebelum ayat ke-13, di ayat ke-12 itu, di sana sebelum Luqman ini memberikan nasihat ini, di ayat 12-nya diberitahukan bahwa Luqman itu diberi hikmah oleh Allah. Jadi dia, kemarin sudah kita bahas kan hikmah itu apa? Hikmah itu kan pengetahuan yang dia miliki, kesadaran yang dia miliki terkait dengan Al-Quran maupun As-Sunnah atau berkaitan dengan agama ini. Jadi fakihnya dia terhadap din, pemahaman yang dia miliki terhadap Islam ini sebagai jalan hidup. Itu baru. Jadi kalau dia jadi orang soleh baru kemudian dia bisa memberi nasihat seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Yang kemudian lebih dahsyat lagi, ini yang saya maksudkan dalam publikasi, kita akan belajar dari kisahnya Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf. Ibu tahu bahwa Nabi Yusuf itu kisahnya ya, jadi dia dicemburi oleh saudara-saudaranya yang banyak itu. Dia bersaudara kandung dengan Bunyamin. Ketika saudara-saudaranya, saudara tiri dari ibu yang lain itu kemudian merasa kok bapaknya terlalu cinta pada Yusuf, maka kemudian saudara-saudaranya itu mencelakakannya dengan berpura-pura membawanya ke hutan, dilaporkan ke bapaknya, dia dimakan serigala, dibuktikan dengan baju yang dengan ada darah yang ada di situ. Padahal sebenarnya Yusuf itu dibuang, gitu ya, dibuang ke sumur, lalu dia sempat ditemukan oleh satu pembesar Mesir, lalu dibawa sebagai budak, berikutnya kemudian, nah sampai kemudian dewasa. Pada waktu dia masih kecil, berarti dia sudah terpisah dari ayahnya. Nah, pada waktu dia diambil sebagai budak oleh salah satu pembesar Mesir itu, sang pembesar memiliki istri yang sebagian riwayat mengatakan namanya Zulaikha, sangat cantik, dan kemudian si istri ini sangat terpesona dengan ketampanan, kerupawanan dari Nabi Yusuf. Singkat cerita, di surat Yusuf ayat 24 ini diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Dan sungguh dan benar-benar sungguh wanita itu yang tertarik sama Yusuf itu sudah sangat bernafsu kepada Yusuf. Maksudnya bernafsu untuk melakukan zina. Wahamma biha, dan Yusuf pun sebenarnya juga sangat ingin melakukannya dengan biha, dengan perempuan itu. Laula, jikalau saja tidak beliau itu anro'a burhana rabbi. Beliau melihat ada burhana rabbi di situ, ada tanda dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a. Demikianlah kami kemudian memalingkan
Yusuf dari keburukan dan dari kekejian. Innahu min azabinal mukhlasin. Pertanyaannya, ini apa ya hubungannya dengan dahsyatnya pengaruh ayah ini? Ini adalah pertama ibu harus pahami keadaan, bayangkan keadaan yang terjadi. Hari ini ibu, kita banyak mendapati fenomena perzinahan marak di tengah-tengah masyarakat kita. Itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, tapi juga dilakukan oleh anak-anak kita. Berapa banyak orang tua, kalau di slide yang kemarin saya sampaikan ya, berapa banyak orang tua yang kemudian dia hanya peduli anaknya kapan lulus, IPK-nya berapa, tanpa kemudian dia pernah merasa galau dan merasa khawatir akan kehormatan dia dalam menjaga kemuliaannya dari perbuatan zina. Faktanya kemudian, Masya Allah, mahasiswa-mahasiswa kita, mungkin tidak hanya mahasiswa sejak SMA, mungkin kalau sejak SMP gitu Bu, itu yang namanya perzinahan itu biasa, sudah banyak mereka lakukan itu, sudah banyak mereka lakukan. Saya pernah bekerja di satu institusi atau kampus Islam. Di antara pasien yang kemudian datang ke saya juga mahasiswa, padahal mahasiswa kampus Islam gitu ya. Itu beberapa kali datang dengan keluhan penyakit kelamin yang saya paham betul itu tidak mungkin terjadi penularannya kecuali melalui aktivitas seksual yang bergonta-ganti. Dan ketika kemudian saya tanya, ada satu saat itu yang semesternya agak tua, saya tanya, ini kan dia masih mangkir. Apa mungkin karena saya sering pipis di terminal, toiletnya terminal? Enggak ada cerita yang. Sampai kemudian akhirnya mengaku, saya tanya, itu dengan siapa? Dengan pacar atau siapa? Ada Dok, ketemu di jalan. Ketemu di jalan itu bisa dimakan sama dia. Terus ketika saya katakan, kamu itu ketemu di jalan kok ya, Bu? Embat gitu. Iya ya Dok, ya seharusnya saya nyari yang di sini saja. Malah begitu. Malah bukannya kemudian malah itu ditangkap sebagai sebuah peringatan, malah harusnya nyari yang di sini-sini saja, seperti sesuatu yang biasa. Nyari dengan teman-teman yang sini saja, yang polos-polos, begitu. Kesempatan yang lain nih Ibu, saya ketemu dengan mahasiswa baru, semester awal, dan itu masih baru waktu itu. Sama, mengalami hal yang sama, lalu kemudian saya tanya, ternyata ketika kemudian dia melakukan aktivitas seksual bebas, begitu tuh harus saya lanjutkan Bu dan bertanya, begitu dengan cewek atau cowok? Ternyata dengan cowok. Loh, yang ingin saya sampaikan apa? Kalau saya mengatakan ada fenomena seperti ini di lingkungan yang orang mengira itu Islami, itu bagus, apalagi yang kampus umum itu. Apalagi yang kemudian kos-kosannya itu, sudahlah. Makanya kalau ibu-ibu membaca Jakarta Undercover atau Yogyakarta Undercover, yang namanya berzinahan itu namanya kota pelajar, tetapi sebenarnya di situ juga kota pelajar yang berzina. Artinya apa? Ini adalah keadaan yang seharusnya itu menjadi kegelisahan ya. Ini kedaruratan. Karena kalau menyebar zina itu kita seperti mengumumkan azab Allah untuk kita terima. Ketika zina dan riba itu merajalela, itu seperti menghalalkan azab Allah untuk kita kayak ngundang gitu. Dan bayangkan kenapa kemudian banyak yang kemudian terjebak dalam perzinahan itu, karena satu sisi mereka sudah ada pada posisi kematangan untuk melakukan reproduksi, sisi yang lain sistem kehidupan sekuler yang matre, yang mengagung-agungkan kenikmatan-kenikmatan jasadiah atau fisik, menderaskan gaya hidup hedonis atau senang-senang, mengabaikan halal haram dan tidak meyakini akhirat, surga dan neraka, maka itu memang kemudian menjadikan naluri seksual yang ada pada diri kita, anak-anak kita, semua dari kita itu bolak-balik itu dibangkitkan gitu, dibikin bangun, dibikin
meronta-ronta yang minta dipenuhi. Karena di mana-mana ada pornografi dan seterusnya. Dan ketika kemudian mereka sampai pada situasi termusiri, terangsang, maka akan cukup sulit untuk mengendalikannya kecuali memang mereka benar-benar berusaha untuk mengendalikannya atau kemudian mencegah dari semula supaya tidak bangkit. Nah, bayangkan situasinya ini adalah Yusuf, seorang lelaki normal, bersama dalam satu ruangan dengan wanita yang dikatakan sangat cantik, dan bahkan kalau digambarkan di sini ini kan sudah karep. Malah kalau saya pernah mendengar ceramahnya Ustadz Budi itu dikatakan ini ruangannya itu 7 lapis lah pengamanannya itu. Jadi seandainya kemudian Yusuf itu mau, nggak ada yang tahu. Kalau misalnya nanti keluar terus gayanya seolah-olah ada jadi apa-apa, itu nggak ada yang tahu. Nggak akan ada yang orang berani mendobrak, ini rumahnya, ini istananya pembesar. Dia mungkin bahkan sudah mengamankan pengawalnya di luar itu supaya mengamankan dari gangguan-gangguan. Jadi sebenarnya apa yang kemudian dia takutkan? Situasi ini itu situasi yang sudahlah, ini yang dicari-cari ini, yang sangat sangat menguntungkan. Ada cewek yang sudah menyerahkan dirinya. Dia cantik, dia sangat menginginkan Yusuf. Yusuf pun demikian sebenarnya, tapi ternyata beliau berhasil memutus syahwat yang sudah memuncak tadi dan kemudian berlari dan ditarik sampai sobeklah bagian baju belakang beliau, yang itu kemudian menjadi sebuah pertanda bahwa yang bersalah itu yang perempuan gitu ya. Karena Yusuf sudah melarikan diri. Nah, pertanyaannya, apa burhana Robbi di sini yang sampai bisa membuat Nabi Yusuf ini itu seketika dari naluri seksual yang bergejolak, situasi yang sebenarnya tenang, aman, itu kemudian kok berhenti. Nah, kita lihat ternyata beberapa ayat yang menerangkan situ ayat itu ditafsirkan dalam beberapa penjelasan begitu ya. Di antaranya saya ambilkan dari Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan burhana Robbi ini adalah bahwa Nabi Yusuf melihat wajah bapaknya, Nabi Yakub alaihissalam. Ngapain? Sedang menggigit jarinya dengan mulut. Riwayat lain mengatakan memukul dada Yusuf. Di tafsir yang lain dikatakan laula an ra'a burhana Robbi ini bahwa Nabi Yusuf melihat Nabi Yakub sedang menggigit jarinya sambil berkata Yusuf, sambil memanggil nama Yusuf. Kemudian yang lain lagi bahwa muncul wajah Yakub yang sedang menggigit kedua jarinya sambil berkata, Yusuf, apakah kamu mau mengerjakan amalnya orang-orang bodoh? Padahal kamu telah tercatat sebagai salah satu nabi. Maka dari situ kemudian setiap dorongan syahwat yang ada pada persendian Nabi Yusuf itu kemudian tercabut. Yang lain, riwayat yang lain juga begitu sama. Di sini ditambahi bahwa Nabi Yakub terlihat menggigit kedua jarinya sambil kemudian berkata dan mengingatkan Yusuf nasabnya. Dia itu keturunannya Ibrahim, Khalilur Rahman, bapaknya para nabi, kekasihnya Allah. Kok mau melakukan amal orang-orang bodoh? Itu yang kemudian disampaikan. Jadi ayat Allah yang hadir di hadapan Yusuf adalah wajah sang ayah, Yakub alaihissalam. Beliau mengatakan, menyebut nama Yusuf, menyebut nama anaknya, kemudian menyampaikan teguran dan nasihat. Ada nama yang disebut Yusuf. Apakah kamu mau mengerjakan amalnya orang-orang bodoh? Padahal kamu tercatat sebagai di antara para nabi, keturunanmu ada juga para nabi, bahkan ada bin Ibrahim Khalilur Rahman di sana. Maka ini yang kemudian saya maksudkan dengan ternyata burhana Robbi yang dilihat oleh Yusuf itu adalah gambaran bapaknya hadir. Bapaknya hadir dalam bentuk ketika pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ternyata saya nggak ngerasa sudah 1 jam. Kurang 5 menit, kurang 15 menit ya untuk 1 jam. Saya lanjutkan sedikit ya Ibu ya. Jadi pelajaran apa dari kisahnya Nabi Yusuf dan Yakub ini?
ketika kemudian Nabi Yusuf ada dalam keadaan hampir terjatuh melakukan kemaksiatan dan dosa besar, ternyata memori dia terhadap ayahnya dan beberapa hal diantaranya nanti saya terangkan, itu ternyata sanggup menjadi pencegah seorang anak jatuh dari keharuman dosa besar, zina. Situasinya berat sebenarnya itu. Mungkin kalau ada orang yang memanggil, ada orang yang mengingatkan, jangan diteruskan, mungkin nggak direken itu. Ditakut-takuti nggak direken, sedikit lagi sudah bisa dipuaskan. Tapi ini bisa. Jadi beliau melihat wajah ayahnya di sana. Kok sampai kemudian melihat wajah ayahnya, ibu-ibu? Pelajaran pertama adalah berarti Yusuf ini meskipun dia itu terpisah dengan ayahnya itu sekian belasan tahun. Karena pada waktu ini sudah dewasa, beliau terpisah dari ayahnya itu masih kecil. Momentum memori beliau hidup bersama dengan ayahnya itu ternyata begitu tertancap dengan kenangan yang dalam sampai kemudian ini menjadi sebuah kerinduan, sesuatu yang dia rindukan muncul itu pertama kali ketika dia menginginkan menyelamatkan dirinya, melakukan kebaikan itu yang kemudian langsung nampak dalam bayangan yang dia lihat itu adalah bapaknya. Jadi di situ memunculkan atau menunjukkan bahwa seorang ayah itu, seorang Nabi Yusuf itu berhasil meskipun kesempatan yang dia miliki itu singkat untuk bisa menjalin dan membentuk sejarah kebersamaan dengan sang anak, tapi sudah menancapkan sebuah kecintaan, kerinduan dan kebanggaan yang besar kepada sang ayah. Profilnya kuat. Lalu yang berikutnya pelajaran yang lain adalah selain bahwa kok ayahnya yang datang gitu ya, bukan ibunya. Gitu ya. Ternyata ayahnya datang dengan wajah lengkap terus ekspresinya. Ini pelajaran yang berikut. Ekspresinya itu dikenali betul oleh Yusuf bahwa itu ekspresi kemarahan, ketidakridhoan, kekecewaan. Ada yang mengatakan tadi kan mau menggigit jari, ada yang memukul dada Yusuf. Gitu ya. Seorang anak itu hanya akan bisa mengenali ini ayah saya ini sedang marah ataukah gembira, sedang bersedih ataukah ada masalah, sedang tidak rela ataukah rela. Itu kalau dia dekat dengan ayahnya. Tidak mungkin dia bisa mengenali ayah saya kecewa dengan apa yang saya lakukan. Ayah saya marah. Kalau dia tidak pernah dekat, ketemu jarang-jarang, depan juga jarang-jarang, ngobrol juga jarang-jarang, berhadapan muka jarang-jarang. Tidak pernah merasakan bagaimana dia mengalami kesulitan, lalu dibantu orang tuanya, atau ada harapan dia merasa terpenuhi dengan apa yang dihadiri oleh orang tuanya misalkan. Ketika tidak terjadi itu, tidak terjadi kedekatan, kehangatan itu, seorang anak tidak mungkin bisa mengenal ekspresi itu. Maka kalau mau menjadi orang tua atau ayah yang berpengaruh seperti Yakub tadi, ini yang kedua, ayah tersebut harus dekat dengan anaknya. Dia memiliki koneksi yang bagus, hubungan yang bagus. Gitu. Lalu yang berikutnya, dari sisi disebutnya nama, ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh orang tua. Sekarang gini saja, kita itu ketika memanggil anak-anak kita, itu kan kita punya panggilan sayangan yang itu juga dikenali oleh anak kita sebagai panggilan kesayangan. Kalau saya itu otomatis kalau memanggil anak saya itu dengan kata Soleh. Meskipun namanya Ahmad, meskipun namanya Hafid, itu saya tambah jadi Ahmad Soleh, Hafid Soleh, sampai dikira tetangga itu namanya Soleh. Misalnya begitu. Ibu punya panggilan. Ada cantik, pintar, atau siapa gitu ya, ibu, kakak, apa yang punya panggilan seperti itu. Dan panggilan itu memang sebuah pernahnya kita dipanggil, dan panggilan itu bukan sekedar panggilan yang sifatnya garing ya. Sampai anak itu mengenali, panggilan namanya disebut Faiza, misalnya.
Oh, dipanggil harus nek gak dimarahi, paling disuruh-suruh. Dipanggilnya nama itu ternyata lekat dengan sebuah memori atau sebuah persepsi tertentu, tergantung kita membentuknya seperti apa. Ketika kita memanggil anak itu dalam rangka mau menyampaikan apa, misalkan memanggilnya karena mau menyelamatkan dia dari bahaya, awas Habib, awas anak soleh, awas gitu. Panggilan itu juga akan dikenali oleh dia. Ketika kita menyebutnya dengan panggilan untuk memanjakannya, sayang, pinter atau apa, itu juga dia akan kenali nama, panggilan nama itu di dalam telinganya, di dalam benaknya. Maka bahkan mungkin kalau kemudian orang tua itu sudah tidak ada, gitu, anak itu kangen gitu namanya dipanggil oleh orang tuanya. Ingat gitu. Nah, saya mau mengatakan bahwa ketika ayahnya memanggil namanya di situ, dia langsung ingat, ini suara siapa? Suaranya ayahnya. Suara tegas ayahnya yang membuat dia tersentak, tergugah dari sempat terlarutnya dia tadi. Ayah saya yang sangat sayang sama saya. Ayah saya yang soleh. Betapa dia akan, kecewa kalau kemudian saya sampai begini. Begitu. Dan itu kemudian ditambah dengan proses berikutnya. Digambarkan bahwa Nabi Yakub menyampaikan nasihat. Nasihat itu kemudian bisa diputar oleh sang anak. Dalam kondisi dia susah, berat menghadapi situasi yang dia mungkin juga bingung ini solusinya apa gitu. Dia bingung tanya kemana. Kalau sebelumnya dia biasa memiliki seorang ayah yang banyak memberikan nasihat padanya, menjadi gurunya. Meskipun pada waktu nasihat ini, hari ini ayahnya memberitahukan itu kayak ditolak gitu ya, nggak direken sama anaknya. Tapi dia terus lakukan itu. Yakinlah itu nanti akan menjadi satu saat, pada saat anaknya membutuhkannya, nasihat itu bisa diputar ya Ibu, oleh sang anak. Tapi kalau kemudian dia tidak pernah menemukan nasihat itu dari ayahnya, yang mau diputar itu apa? Yang mau diputar itu apa? Memori tentang ayahnya, nasihat apa yang diberikan itu apa? Saya punya teman, beliau itu diuji oleh Allah, memiliki dikaruniai anak yang qadarullah itu ada kekhususan gitu. Anak pertama tidak normal, anak kedua maunya itu kemudian diberi nama dengan doa, untuk menjadi doa, ditambah kesabaran. Ya ternyata sang anak kedua ini juga ada kekhususan yang membuat menuntut kesabaran yang lebih. Nah, yang saya ingat itu kemudian, ini pasti susah ya, berat bagi, nggak semua orang bisa melakukannya. Harus membawa kemana-mana anak yang tidak bisa berjalan, tidak bisa ngomong, untuk bisa mengajari salim saja sampai membutuhkan berapa belasan tahun melakukannya dan seterusnya. Nah, beliau ini kemudian ada satu frase atau satu istilah gitu yang saya mengenal atau pernah mendengar dari beliau, ya istilah Jawa, bahasa Jawa, dibeber, dibeber, digulung, dibeber, digulung. Beber itu digelar, digulung itu dilipat lagi. Maksudnya gimana? Jadi ya kan saya mencoba mencari tahu bagaimana kemudian beliau supaya bisa survive. Beliau menyampaikan ingat nasihat dari ayahnya. Ingat nasihat dari ayahnya disampaikan, yang itu dalam filosofi tadi, dibeber, digulung, dibeber, digulung. Kalau kemudian merasa ada yang perlu dikuatkan, ya dibeber dulu, berhenti dulu, dibeber dulu, dirasa mau dinikmati bagaimana gitu ya. Sudah siap menghadapi kesulitan kehidupan, digulung budal maneh. Nanti kalau butuh situasi untuk istirahat, menenangkan diri, menguatkan, ya dibeber lagi, digelar lagi, dikernya, nanti digulung lagi, jadi begitu. Atau kalau terminologi yang lain atau istilah yang lain itu didukno, dinggahno. Jadi dipikir berulang-ulang, dirasakan berulang-ulang, diadukan kepada Allah,
lalu kemudian diambil pelajarannya, diadukan lagi, kalau nggak sanggup diadukan lagi, nanti kemudian dapat kekuatan lagi, dan seterusnya. Dan yang ingin saya garis bawahi itu adalah bahwa beliau mendapatkan inspirasi itu, gitu ya. Tadi kan disebut, itu ingat, itu adalah kata-kata ayahnya. Kata-kata ayahnya. Kalau, bayangkan kalau bapaknya tadi itu bukan orang yang, dia malah meninggalkan aktivitas ini, dan tidak merasa perlu memberi nasihat pada anaknya. Maka apa yang kemudian bisa diharapkan oleh sang anak ketika dia jauh, dan dia kos-kosan tadi, gitu ya. Lalu dia menghadapi pembulian di mana-mana, dia menghadapi kesulitan, mau dia puter nasihat, kebaikan yang sekiranya bisa menjadi petunjuk dari orang tuanya, dia tidak dapat itu. Alangkah kasihannya anak itu. Nah, dan termasuk di antara nasihat itu adalah kemudian bermakna. Bermakna dengan disebut supaya terasa kekuatannya, kekecewaannya, bahwa masa kamu akan melakukan aktivitas yang seperti itu. Nah, padahal bapak itu begini, gitu kan? Masuk kamu itu zina, padahal bayimu tak ada nih. Misalnya kalau bahasa kita ini ya, kan kita bukan nabi, kita nggak nyebut, kita keturunan Nabi Adam gitu ya, kita keturunan Nabi Adam. Seandainya kemudian kita tidak memiliki nasab kebesaran seperti layaknya Yusuf itu, keturunan Ibrahim, tapi kita bisa menyebut bapakmu itu bapak ibumu itu meskipun bukan orang kaya, tapi orang soleh, tidak pernah yang namanya kemudian zina itu, tidak pernah yang namanya ninggal sholat, tidak pernah, kan itu bisa disampaikan. Berarti ini akan bisa dilakukan kalau dia memang profilnya adalah orang soleh. Jadi ini adalah pelajaran dari apa yang terjadi antara Yakub dengan Yusuf untuk para anaknya. Masing-masing nggak saya tulis Bu, tapi saya ceritakan tadi. Jadi Ibu yang tulis supaya gini tadi, Yusuf yang kenangan, berarti ayah harus dekat, berarti ayahnya itu berkualitas membangun kedekatannya. Lalu berikutnya kedekatannya itu, ini meskipun singkat ya. Yang pertama meskipun singkat. Yang kedua ini kedekatannya itu sampai pada tataran anak bisa mengenali bapaknya marah itu kapan, bapaknya nggak marah itu kapan. Lalu biasa bapak itu memanggil nama, menyebut nama, nyapa, itu biasa gitu loh. Harus dilakukan sampai nyebut anak itu takut. Gitu. Profil ayah terbiasa menjadi pemberi nasihat, dan kemudian dia adalah orang yang soleh untuk menguatkan apa yang menjadi perkataannya. Nah, lalu, ini Bu. Wah, habis ya. Jam berapa ini Bu? Masya Allah, belum tanya jawab ini ya. Ya. Sebuah ironi. Boleh nanti molor dikit, nggak apa-apa. Ya. Jadi gini, ini adalah cara baca ini saya susah ini. Pokoknya ini ya. Itu ya. Ini adalah filosof Prancis. Dia melakukan penelitian terhadap beberapa anak yang sukses. Kok ternyata dia mendapati fenomena anak-anak yang sukses itu, yang bapak-bapaknya itu yang nggak berbapak gitu. Dan bapaknya itu mati ketika dia masih kecil. Maka kemudian dia membuat sebuah kesimpulan, dia terbaik seorang ayah bagi anak-anaknya ialah hanya jika engkau meninggalkan mereka karena kematian di usia awal kehidupan mereka. Pelajarannya dari apa Bu? Dari sini Bu, dua Bu. Yang pertama, maksud kemudian kita berarti ditinggal mati aja gitu ya. Nggak begitu. Tetapi ketika kemudian anak-anak itu ternyata ditinggal mati bapaknya di masa awal kehidupan mereka, itu kemudian para ibu itu memprofilkan sang ayah yang tidak dikenal oleh anaknya itu dengan profil-profil yang bagus, yang indah, begitu, sehingga itu kemudian menjadi teladan. Ibu mohon di-mute. Ya. Ada yang salah pencet. Ya, ya. Jadi ibunya menggantikan keberadaan bapaknya yang ada itu dengan memprofilkan sesuai dengan kebutuhan yang ibu inginkan. Jadi dibagus-baguskan karena bapaknya mati, gak ada. Jadi anaknya itu kemudian mendapatkan profil yang bagus. Nah, pelajaran pertamanya itu bahwa ternyata ibu bisa bahkan bisa membantu memprofilkan ayahnya ketika bapaknya tidak ada. Tapi masa kemudian kita mau ngambil pelajaran minta ditinggalkan bapaknya.
Ya mestinya berarti ketika kemudian mereka itu hidup, pelajaran bagi bapak juga adalah seharusnya mereka bisa menjadi orang tua atau ayah yang berprofil sebagaimana dibutuhkan oleh anaknya atau kebaikan anaknya, dan itu kolaborasi dengan sang ibu. Ditinggal mati saja nanti ibu itu bisa kok membantu, apalagi ketika masih ada kan bisa kerjasama gitu dengan sang ayah. Bagaimana kemudian, jadi jangan malah mengetrek-etrek profil bapaknya. Ini bapakmu mulai begini kalau bapakmu itu gitu ya. Terus gak tahu ini gitu ya. Begitu merusak kowam, merusak kedekatan, merusak kepercayaan bapak kepada anak kepada bapaknya, menjauhkan anak dari bapaknya. Padahal seharusnya dibantu. Kalau ibu itu lebih tahu duluan, suaminya belum tahu, itu kan partnermu, Bu, itu sahabat terbaikmu, sampaikan, komunikasikan. Ya kemarin saya sudah pengajian itu begini. Nah, karena harus dekat, padahal ayahnya itu jarang di rumah. Bagaimana? Ibu hadir di situ mau menutup celahnya. Jadi seolah-olah ketika anak itu dapat hadiah, dapat pertanyaan, itu yang tanya kayaknya bapaknya. Dicari tadi, ayah telepon, gimana nanya kan kabar, katanya mau ini sama temanmu ini, harus jelas Bu namanya supaya menampakkan bahwa orang tua mengenali betul saya dan teman-teman saya dan kehidupan saya. Nah, sebenarnya ibunya yang tahu, tapi ibunya menyampaikan itu ayahnya yang nanya. Kalau kata ayah sih sebenarnya begini, padahal itu sebenarnya mungkin ibunya gitu loh. Ide briliannya ini sebenarnya itu mungkin berasal dari ibunya, dia sampaikan itu. Ayah sudah memutuskan begini, jadi diwibawakan oleh ibu itu, sang bapak di hadapan anak-anaknya. Ini loh, penelitiannya itu yang di Prancis itu, gara-gara bapak-bapaknya itu mati di usia awal, itu ternyata malah kemudian anak-anak itu bisa memprofilkan bapaknya sesuai dengan yang baik-baik begitu, dan itu profiling dilakukan oleh ibunya begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan peran ibu itu apa dalam hal ini. Apa yang tadi jadi peran bapak, itu ibu-ibu bantu untuk hebat. Demikian mungkin ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, agak panjang, semoga tidak lewat jam, saking asiknya ya. Ya. Saya kembali pada Bu ini, silakan. Tadi benar-benar ini Ustazah, kena ke ayah gitu. Nah ini tugas mak-mak yang ada di sini nih menyampaikan gitu ya ke para ayah ini. Kemarin sempat ada request dari seorang ayah ingin gabung, cuman saya menjanjikan saya kasih rekaman YouTube saja Bapak gitu, karena kan temanya adalah menyangkut tugas ayah begitu. Ya. Nanti kita rekamannya kita upload. Mama hebat yang rekamannya nanti kita upload. Betul ya. Oke, ibu-ibu, molor sedikit untuk merespon satu pertanyaan, Ustazah. Ini dari Bunda Syafiq. Bagaimana cara mendekatkan hubungan ayah dengan anak yang sudah terlanjur jauh dalam makna tidak dekat? Karena ayah memang berbicara kaku, bahkan sering menanggapi anak dengan hal-hal yang tidak disukai. Misalnya dengan panggilan yang tidak baik gitu ya, dipanggil gendut gitu, seperti itu. Seperti gimana itu Ustazah? Ya, bantu Bu, bantu. Siapa tahu Bapak itu dari memang sejarah. Beliau itu kan dibesarkan bisa jadi berbeda dengan kita. Pola asuh orang tua dan keluarga masing-masing kita itu kan akan sangat berpengaruh kepada bagaimana profil kita hari ini. Kalau kemudian bisa jadi ada para bapak, para suami yang memang dia juga tidak pernah melihat gambaran hangatnya hubungan itu seperti apa. Dia tidak pernah lihat bapaknya sama ibunya itu mesra atau hangat-hangat, pokoknya dia membantu ibunya meringankan bapaknya, mungkin dia tidak pernah lihat itu. Mungkin misalkan dia yatim, yang dia tahu dia sejak kecil pulang sekolah ya sendirian, di rumah itu ya nggak ada siapa-siapa, dia padahal pulang itu dalam keadaan bersedih, nangis, habis dibully temannya, habis bertengkar sama temannya, dia tidak temukan siapa-siapa, ada kekosongan dari yang jiwa yang dia punya. Ibunya di mana? Ibunya kan kerja untuk membackup kebutuhannya tadi karena tidak ada bapaknya.
Maka kemudian kita harus menyadari, pertama sadari situasi pasangan kita. Nggak harus kemudian sama dengan kita. Bisa jadi berbeda. Mereka dibesarkan mungkin dengan pola asuh yang berbeda. Maka disitulah justru karena kita itu berbeda, maka kita itu bisa berpasangan, ibu-ibu. Sandal itu berpasangan kan ya, kalau beda kanan kirinya. Kalau sama itu nggak nyaman, malah ya harus berbeda. Tapi kemudian berarti di situ membutuhkan kesadaran bahwa perbedaan itu sesuatu yang kemudian kita syukuri untuk kita cari kelebihan-kelebihannya yang bisa kita tonjolkan, kita syukuri, dan untuk kekurangannya kita saling menutupi satu sama lain. Jadi kalau misalkan ibu bisa menganalisa bahwa hubungan ayah dengan anak yang sudah jauh, ini berarti saya membaca di balik statement ini, ibunya dengan anaknya dekat. Itu satu. Nah, kalau ibu dan anaknya dekat, dan ibu dan suaminya juga dekat, bisa dong dibantu. Dekatkan anaknya dengan ayahnya. Ayahnya mungkin, kalau setelah kita pelajari ternyata memang dia belum tahu atau tidak terbiasa dengan bentuk-bentuk interaksi yang penuh kehangatan, ibu kasih contoh gimana yang dimaksud dengan hangat itu, yang dimaksud dengan dekat itu, langsung sehari-hari, Pak. Nanti cobalah tanya ini, jangan nanya sudah makan belum, itu kelihatan kalau basa-basi. Semakin detail kita menanyakan sesuatu yang terkait dengan anak kita, itu menunjukkan kita mengenali lebih bagus. Dia misalnya punya hewan peliharaan kesayangan, namanya apa, gitu ya, atau dia punya teman namanya siapa, kita langsung sebut. Gimana sekarang itu temanmu yang ini, atau bagaimana masih begini, masih gitu, atau kemarin katanya ikut apa gitu ya, kegiatan kursus apa menyenangkan atau enggak, itu diajari Bu. Kalau memang ibu merasa ibu sudah dekat, ibu kan punya berarti rumusnya. Saya bisa dekat loh dengan anak-anak saya, tapi suami saya kok nggak bisa. Berarti kan ibu tahu rumusnya supaya saya dekat dengan anak saya, apa yang ada pada saya, yang saya lakukan. Saya enggak memanggil anak saya dengan sesuatu yang dia sukai. Dan begitu. Berarti sampaikan itu kepada suami. Mungkin mengiranya suami itu dengan memanggil anaknya gendut itu panggilan kesayangan loh. Lucu gitu, karena dia suka gendut-gendutkan anaknya gitu. Misalnya gitu kan bapaknya, misalkan ya. Ternyata salah persepsi. Iya, Ternyata salah persepsi. Jadi coba bantu bapak itu kemudian bisa dicairkan gitu ya dalam suasana. Pak, sebenarnya loh si kakak ini gak senang kalau dipanggil gendut itu. Padahal kalau menurut papa itu kan itu panggilan kesayangan karena sejak bayi itu lucu, gendut. Jadi itu karena melekat dengan kecintaan dan ekspresi sayangnya dalam bentuk panggilan itu, papa masih manggil gendut terus meskipun sudah langsing, meskipun sudah besar. Nah, tapi dia enggak suka, Pak. Misalkan ya. Coba bilang nak kalau nggak begitu disampaikan, anaknya kasih kesempatan ngomong biar dengar langsung. Kita bantu gitu untuk kita temukan. Begitu, Ibu. Ya, yang ini tidak bisa saya jawab secara detail karena sebenarnya fakta dan fenomena masing-masing keluarga itu beda-beda. Yang paling tahu justru sebenarnya ibunya. Kalau misalkan karena ada kemaksiatan yang dilakukan oleh ayahnya, kasarnya, sikapnya, beliaunya masih tidak tidak menjadi orang tua yang bisa dibanggakan oleh anaknya karena kebaikannya atau kehebatannya, kesolehannya. Maka di situ upaya ibu untuk membantu sang bapak itu supaya profilnya itu pencitraan gitu loh Bu, pencitraan. Tapi kita sambil membantu untuk memang diperbaiki supaya ke arah citra itu. Gitu. Jadi kalau misalkan anaknya itu marah, bapak itu gini, dia saja, aku disuruh sholat tepat waktu sampai ditendang-tendang disuruh sholat padahal dia nonton TV gitu ya. Bapak itu sholat cuma agak terlambat, nanti ibu akan kasih tahu. Insya Allah doakan supaya jadi kita menetralisir gitu loh. Apa yang menjadi ketidakpahaman anak, kemarahan anak, kita coba beri tafsir terbaik, tapi tetap ke arah yang seharusnya. Gitu. Jadi sebenarnya kamu mau taat pada Allah atau tidak, itu kan sebenarnya bukan menguntungkan ayah atau tidak, itu untuk kamu kan begitu. Dan seterusnya begitu.
Saya pernah ada yang datang konsultasi itu seperti itu. Jadi bapaknya sering menyampaikan umpatan-umpatan kalau marah sampai hewan-hewan keluar semua. Nyuruh anaknya sholat belajar di kaki-kaki tapi tidak sholat gitu. Jadi itu susah kalau kemudian bapak itu mau menjadi orang tua yang akan hadir dalam benak anak ketika sang anak menginginkan menghadirkan wajah ayahnya yang penuh nasihat kebaikan, profil yang membanggakan, yang penuh wibawa, yang akan dia dengar kalimatnya susah. Itu kan kemudian kita sampaikan. Ini kan amanah. Kalau ke ayahnya ngomongnya bagaimana, kalau ke anaknya bagaimana. Jangan pernah jadi ibu yang malah ngedu bapak dan anak, mengadu antara bapak dan anak. Begitu saya kira doa ini. Ya. Ya. Sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini. Sebenarnya ini ada titipan pertanyaan. Cuman kita coba nanti untuk bahas lebih lanjut ya, Ustazah. Karena waktu juga sudah menunjukkan 5:11. Kita harus akhiri di menit ke-15 seperti kemarin ya. Nanti mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini tidak berhenti di sini, tetapi persoalan-persoalan keluarga nanti bisa kita bahas di tema-tema berikutnya. Untuk itu, ibu-ibu semua tetap stay tune di grup Muslimah Tangguh untuk menantikan tema-tema menarik berikutnya. Baik, Ustazah dan ibu-ibu semua, mari kita akhiri forum kita sore hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustazah yang sudah berbagi ilmu di sini. Mudah-mudahan emak-emak semua yang ada di sini bisa menginspirasi para ayah itu juga peduli ya dengan pendidikan anak-anak, dengan rajin mengaji. Karena selama ini yang rajin ngaji itu emak-emak ya Ustazah. Kalau bapak-bapak ini boleh lo ngaji sama emaknya, boleh lo. Nanti ngajinya sama emaknya, tapi kalau ibu-ibu ngajari bapaknya harus tetap memperhatikan jangan sampai merusak kewamah suami ya, kepemimpinan suami ya. Tuh. Iya. Saling menginspirasi sebagai seorang sahabat lah. Betul, betul. Ya. Inspirasi ya. Dengan cara yang baik, ngajak ngaji bareng seperti itu. Nanti kita akan terus bergulir untuk menjadi emak yang hebat ya, emak yang benar-benar menjadi sahabat suami, emak itu juga bisa menjadi sahabat anak dan menjadi penenang bagi semua. Untuk itu tetap stay on di kajian Muslimah Tangguh, sahabat kuat dalam taat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.